Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan sekalian yang tergabung dalam acara ngopi, ngobrol online, peningkatan kompetensi yang digagas oleh kami dari Bapeda Kota Cirebon. Insya Allah hari ini merupakan launching pertama untuk program kami dan secara khusus kami hadirkan Kang Andromeda Mercury sebagai presenter dari TV One. Ini terima kasih Kang Andro sebagai narasumber perdana. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita untuk saling transfer ilmu, transfer kompetensi. Tentunya bagi teman-teman partisipan, alhamdulillah sekarang, alhamdulillah mohon untuk yang lain di unmute dulu. Ini adalah acara program kami, pemerintah Kota Cirebon melalui Bapeda dengan mengkolaborasikan beberapa narasumber. Perlu kami sampaikan bahwa terima kasih nih kepada teman-teman dari Universitas Padjadjaran yang insya Allah siap mensupport program ini, termasuk dari Institut Pertanian Bogor, dari Universitas Muhammadiyah Malang, dari Universitas Gunung Jati Cirebon, Untag Cirebon, STTC Cirebon, UMC, STAIN, Politeknik Pariwisata Internasional, Prima, Stikes Mahardika, Poltekkes Tasikmalaya, dari BI dan OJK. Insya Allah Kang Andro narasumber sudah banyak yang siap untuk bergabung, tinggal jadwalnya sedang kami susun. Baik, sebelum acara ini kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya nyatakan di launching dan terima kasih narasumber utama kami sudah hadir karena beliau sangat padat. Kang Andromeda, izin saya menyampaikan biodata beliau walaupun sudah cukup terkenal karena ini presenter kita sekaligus juga selebritis nih. Kapan-kapan offline di Cirebon, Kang Andro, ditunggu oleh fans di sini nih. Beliau lahir di Salatiga tahun 1988, masih sangat muda dan selama ini menjadi presenter di TV One. Saya tidak akan menyampaikan biodata beliau secara lengkap nanti karena mohon maaf teman-teman semua karena beliau sangat padat dan acaranya hanya bisa sampai jam 10 Kang Andro ya, karena harus breaking news, persiapan breaking news terkait update berita-berita yang terjadi. Baik, silakan Kang Andro sampaikan. Beliau akan menyampaikan tema terkait the power of public speaking. Sepenuhnya saya persilakan. Monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan ini Kang Iing. Kang Iing Daiman ini adalah senior saya di Universitas Padjadjaran. Meskipun mungkin secara angkatan beda ya Kang ya, tidak pernah bertemu di kampus, tapi alhamdulillah silaturahmi terjalin melalui virtual. Pada pagi hari ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah bergabung untuk sama-sama sharing. Saya juga masih relatif muda sekali dan ingin berbagi pengalaman saja mengenai the power of public speaking. Tapi kalau tadi lihat Kang Iing udah juara. Kalau yang namanya kepala BP4D, kemudian Bapak Ibu di sini, saya yakin semuanya sudah sangat biasa dengan yang namanya berbicara di depan publik. Di hadapan orang banyak itu hal yang sangat biasa. Namun, masih ada saja dari kita, termasuk saya sendiri, yang kadang merasa gugup ketika menghadapi event-event tertentu. Saya berharap pada acara yang seru banget ini, dari namanya Ngopi, Kang. Tadi saya sudah menyiapkan slideshow, tapi kalau lihat judul acaranya lebih enak kita nanti sambil diskusi, interaktif, saling bertanya satu sama lain, kayaknya lebih cair, ya Kang Iing ya? Ya, setuju Kang. Ini acaranya keren banget, konsepnya sangat, kalau kami menangkapnya sangat milenial ini Kang. Meskipun kondisi kita tidak bertatap muka secara langsung, meskipun ini online, tapi saya berharap pengalaman dan juga apa yang audionya di unmute Kang Punten. Kita semua. Oke, mohon maaf ke pencet, maklum Kang, masih pagi biasanya gini Kang. Kalau sekarang sudah jelas ya Kang? Lanjut ya, jelas Kang. Baik, Bapak Ibu, kalau berbicara soal the power of public speaking, biasanya kalau dari kita menghadapi event-event tertentu ya, ada rasa gugup atau nervous. Tapi paling tidak, kuncinya adalah menguasai diri sendiri. Saya ingin tahu nih dari Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah bergabung jadi partisipan, kira-kira perasaan apa yang muncul pertama kali ketika kita ingin berbicara di depan banyak orang? Mungkin ada yang bisa berpartisipasi juga?
Kalau Kang Iing kayaknya sudah profesional nih. Kang Iing udah sering tampil di depan, udah biasa. Kalau pejabat kayak udah menguasai panggung. Tapi mungkin dari sebagian kita, termasuk saya juga, ya ada masanya kadang moodnya naik turun, kadang kita up and down. Oleh karena itu rasa gugup itu muncul tiba-tiba. Tapi sebisa mungkin jangan tampakkan di hadapan publik. Karena kalau ditampakkan di hadapan publik, reaksinya beragam, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ada yang sampai berkeringat, ada yang mungkin tangannya bergetar ketika memegang sesuatu, ada juga yang terbata-bata saat menyebutkan kalimat per paragrafnya. Jadi ketika kita sudah menghadapi yang namanya gugup, itu bisa kacau balau. Dari awal, first impression, orang-orang ketika melihat kita bicara, tapi kitanya gugup, itu yang bahaya. Orang-orang tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, mengapa teknik public speaking ini sangat dibutuhkan? Karena saya melihat bukan hanya profesi kami yang berada di depan layar, presenters yang setiap hari mungkin berhadapan dengan kamera, berhadapan dengan banyak orang, live report, tapi semua profesi, saya yakin semua profesi sangat membutuhkan yang namanya public speaking. Mau itu pejabat, birokrat, banker, pengusaha, semuanya butuh yang namanya public speaking. Anda bisa membayangkan, ketika pengusaha memiliki produk yang sangat bagus, produknya kemasannya sudah ciamik, rasanya sudah lezat, tapi tidak bisa menyampaikannya. Oke? Tidak bisa menyampaikannya ke masyarakat, meyakinkan bahwa this is the product with a best quality. Saya yakin konsumen tidak percaya akan produk Anda. Artinya, ketika produk tersebut mungkin biasa, tapi cara kita menyampaikannya sangat meyakinkan, masyarakat akan mudah percaya bahwa produk tersebut menjadi luar biasa. Oleh karena itu, the key of communication, ketika kita berusaha untuk berkomunikasi dengan orang banyak, meyakinkan mereka, dan mereka juga tertarik apa yang kita bicarakan, berhasil. Oke, saya yakin Bapak Ibu hadirin di sini sudah berbagai panggung dilewati. Mungkin ada yang di kantor, mungkin ada yang di tingkat RT RW, mungkin ada yang di acara non formal, formal, semua medan sudah dihadapi. Tapi paling tidak ada pembicara yang berkesan di hati kita, ada yang cuma sekali lewat. Bapak Ibu pernah tidak ketika dia berbicara di atas panggung, kitanya sibuk main HP. Kita tidak memperhatikan ia bicara. Alangkah sedihnya seorang speaker tapi tidak diperhatikan oleh orang yang ada di hadapannya. Bagaimana kuncinya agar kita tetap menebar perhatian kepada mereka, supaya mereka tetap fokus dengan kita, mendengarkan secara seksama dengan kita. Meskipun Kang Iing dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian tidak bisa dipungkiri, kadang 11 menit pertama itu sangat menentukan apakah audiens fokus sama kita atau tidak. Oleh karena itu, ketika di awal, buatlah sebuah pembuka materi, konten, baik itu seorang yang ingin sambutan, MC, moderator, buatlah yang sangat ciamik. Kuncinya mudah, membuat kalimat yang penuh power, membuat kalimat yang dengan lantang kita keluarkan, dengan menatap audiens yang ada di sekitar. Jadi ketika di awal kita naik ke atas panggung, alangkah baiknya kita gunakan panggung itu sebagai tempat kita, kalau model biasanya catwalk, tapi kita sebagai seorang pembicara, manfaatkanlah panggung itu untuk menebar gestur, baik itu dari mata, pandangan mata, ke semua orang yang ada di lokasi tersebut, agar mereka fokus terlebih dahulu, kemudian kita mengucapkan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Seru sekali, pagi hari ini kita bergabung di acara ngopi. Ada yang tahu ngopi? Bapak-bapak biasa ngopi. Tapi ngopi yang satu ini sangat berbeda sekali, karena ada ilmu yang bermanfaat yang akan kita dapatkan bersama. Kita akan menyerap ngopi ini, kita akan menghirup energi positif. Itu bisa menjadi pembuka awal. Kemudian kita sapa audiens, baik itu yang ada di depan, baik itu yang ada di belakang. Kadang banyak juga yang bertanya, bagaimana caranya menyapa audiens dengan mata yang menyapu ke seluruh area, padahal jangkauannya jauh. Oke, cukup lihat di beberapa titik saja, sebar ke bagian depan, tengah, dan juga belakang, agar audiens tidak merasa kita cuekin juga sebagai pembicara. Saya yakin kalau ini tatap muka, Kang, biasa kita langsung praktek, langsung teknik pegang mic, langsung di atas panggung. Tapi karena ini semuanya virtual, sudah 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi, oleh karena itu kita dituntut untuk beradaptasi secara cepat. Situasinya juga beda, tapi paling tidak mata kita harus fokus menghadap ke kamera. Sekarang juga banyak bantuan, harus menggunakan lighting, harus menggunakan mikrofon, atau kalau ada seperti kami ingin tadi ada mic,
Paling tidak itu semua bisa membantu kita agar apa yang kita ucapkan clear, jelas diterima oleh penonton. Kalau kami, Kang, biasanya kalau di TV berita lebih sering formal. Karena kalau konteksnya formal menjadi seorang pembicara, artinya kita harus menyesuaikan juga dengan tamu yang hadir, dengan penonton yang menyaksikan kita. Meskipun situasi kadang ya berbeda-beda. Kadang hari ini bertemu dengan situasi formal, dari tampilan juga beda, lebih rapi, biasanya mengenakan pakaian yang ada kerahnya, dan juga cara menyapa audiensnya juga berbeda. Nggak mungkin kalau acara yang formal kita menyapa audiens dengan kalimat, "Hey gue, lu, apa kabar kau?" Tidak mungkin dengan kata-kata yang tidak santun dan terlalu non-formal. Tapi kalau acara yang sudah bergeser semi-formal, mungkin bisa kita ubah jadi kamu, Anda, kemudian saya, apalagi kalau non formal itu bisa lebih cair lagi, gitu, Kang Ing. Paling tidak Bapak Ibu hadirin sekalian yang ada di sini mengetahui bahwa kunci seorang public speaker itu adalah harus memupuk rasa percaya diri. Macam-macam tekniknya, bagaimana agar kita percaya diri. Kalau Bapak Ibu memiliki cermin mungkin di rumah, khususnya ibu-ibu yang sering make up gitu ya, tata rias wajah, coba dari cermin tersebut kita melihat bagaimana mimik muka kita. Apakah yang kita ucapkan selaras dengan mimik muka kita? Gerakan mata, kemudian mulut. Karena kecenderungan orang memiliki gerakan-gerakan spontan yang tidak bisa dia kendalikan. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah lihat orang yang menjadi pembicara tapi refleks dia garuk-garuk bagian hidung atau mungkin sambil mengusap kening atau sambil garuk-garuk rambut, kan ya nanti pemirsa, penonton bukan yang fokus pada materi yang kita sampaikan, tapi kepada kecenderungan gerakan kita yang sudah berlebihan. Dan yang harus kita ucapkan juga harus selaras dengan ekspresi muka kita. Bapak Ibu bayangkan, kalau kami yang ada di TV sebagai reporter diturunkan, kemarin ada kejadian di Indramayu misalnya, ada kebakaran kilang minyak Balongan milik Pertamina. Bayangkan kalau seandainya reporter tersebut laporan di lapangan, tapi antara ekspresi muka dengan kalimat yang diucapkan berbeda. Fatal banget dampaknya. Pemirsa, saat ini saya berada di kilang minyak Balongan, ada 10 korban luka. 5 orang masih dirawat di rumah sakit. Bagaimana tindakan dari Pertamina? Nggak mungkin ekspresi saya seperti itu. Mengumbar senyum, tapi ternyata kondisinya adalah berduka. Itu yang bisa fatal banget. Oke, jadi harus disesuaikan juga dengan kondisi. Jangan juga di acara ulang tahun atau acara misalnya kenaikan pangkat jabatan kalau di birokrasi. Jangan sampai kita mukanya terlalu sedih gitu kan. Jadi harus disesuaikan juga. Kalau pemirsa, saat ini kita akan mengangkat Kepala BP 4D dari Kota Cirebon, Kang Ing Daiman. Kami persilakan Kang Ing Daiman untuk memberikan sambutannya. Kita juga harus mengumbar senyum ketika acaranya konteksnya gembira, happy, seperti itu. Jadi saya rasa antara kalimat yang diucapkan dengan ekspresi kita harus selaras. Ada juga hal yang penting, Bapak Ibu hadirin sekalian, ada orang-orang yang memiliki kecenderungan gerakan tangan, gestur. Kalau saya lebih cenderung harus bergerak, karena kalau diam saya merasa kaku dan jadi kalimat yang saya ucapkan bisa tersumbat. Tapi jangan juga gerakan tersebut berlebihan. Kalau berlebihan, dampaknya juga sangat mengganggu audiens. Misalnya, "Assalamualaikum Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kabar semuanya?" Emang saya rapper gitu kan? Itu bahaya kalau seperti itu. Misalnya menggambarkan sesuatu juga jangan sampai bertolak belakang. Misalnya nih, pemirsa, ada seekor gajah di taman safari dan juga seekor kuda nil. Oke, saya gambarkan. Pemirsa, ada seekor gajah di taman safari. Jadi kalau gajah kan ukurannya besar, jangan sampai posisi tangan malah tertutup. Pemirsa, Gunung Salak di Bogor, Jawa Barat tinggi sekali, tapi tangannya bukannya menunjukkan kebesaran gunung tersebut, malah sebaliknya. Oke, gerakan-gerakan seperti itu harusnya kita selaraskan. Mana ukuran yang besar, mana ukuran yang kecil, mana yang luas, mana areanya yang sempit. Jadi harus disesuaikan dengan gestur kita. Kuncinya adalah latihan, meskipun kecenderungan dari kita, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tegaskan kembali bahwa semuanya karena kebiasaan. Jadi karena kita mungkin kebiasaannya berbicaranya menggunakan teks, ya mau tidak mau teks itu tidak akan serta-merta bisa lepas dari tangan kita ketika kita menjadi pembicara. Mungkin bisa bertahap. Apalagi kalau pejabat, Kang I,
itu kan memang ada protokolernya, kemudian ada surat yang sudah disiapkan oleh sekretaris biasanya, dan mau tidak mau rangkuman kalimat tersebut harus kita perhatikan secara seksama, tapi alangkah baiknya bagaimana kita tetap bisa menyampaikan tanpa harus seutuhnya berpatokan dengan apa yang ada di kertas. Karena biasanya kalau sudah berpatokan sama apa yang ada di kertas, mata kita hanya fokus kepada kertas yang kita baca. Tapi sesekali bolehlah kertas dipegang, tapi pandangan mata kita melihat ke bawah 2 second, kemudian kita tebar pandangan kita kepada audiens. Oke, jadi gerakan mata tidak hanya melihat ke bagian bawah, tapi juga melihat ke sekitar. Kita perhatikan, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara pada pagi hari ini BP4D memiliki inovasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika seorang pejabat memiliki kreativitas dan dituangkan dalam sebuah acara, jadinya seperti ini. Oke, seperti itu contohnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya yakin setiap orang memiliki kendala atau hambatan yang berbeda-beda. Karena kalau untuk berbicara soal rasa gugup, reaksi yang ditimbulkan oleh badan kita, yang ditimbulkan oleh wajah kita juga beragam. Ada yang seutuhnya mungkin terlihat tenang, tapi ternyata ketika mengeluarkan kalimat tersendat-sendat. Ada juga mungkin yang sebaliknya sudah merasa percaya diri di awal, tapi ternyata tidak menguasai materi. Itu lebih fatal lagi. Gitu, Kang Iing, sekilas saja dulu Kang. Nanti kita elaborasi dengan sharing. Mungkin ada yang mau curhat juga soal pengalamannya menjadi seorang public speaker. Kang Iing. Baik, terima kasih Kang Andromeda, ini luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, itu yang disampaikan oleh Kang Andromeda, berbagi pengalaman sekaligus tip and trick. Memang Kang Andro perlu saya sampaikan bahwa audien atau partisipan di sini tidak hanya pejabat kami di pemerintah kota saja. Ini juga saya sapa dari Bali, ini Pak Joko, terima kasih sudah bergabung teman-teman dari Bali. Mudah-mudahan sehat semua. Dari Bandung juga terima kasih, dari Kota Cirebon tidak hanya lingkungan pemerintah saja, tapi juga dari dosen-dosen juga bergabung. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk sharing session. Baik, Kang Andro, terima kasih. Saya buka dari teman-teman partisipan, barangkali ada yang ingin disampaikan, tip and trick, suasananya, nuansanya kita tidak perlu formal. Kita kemas seinformal mungkin, mau curhat, mau apapun dan lain sebagainya, termasuk terkait dengan apa yang selama ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman sekalian. Maka saya buka langsung, kalau yang mau bertanya bisa langsung unmute atau raise hand ya. Silakan. Pak mana ini? Pak Kartono, Pak Dr. Kartono silakan. Barangkali boleh disampaikan. Berikutnya Pak Condro ya dari Prima, silakan. Pak Kartono di unmute suaranya monggo. Ya. Baik, terima kasih Pak Kaban. Baik, terima kasih Pak Kaban atas kesempatannya bertanya terkait kemampuan public speaking. Jadi saya dengar bahwa kita ketika menyampaikan satu informasi harus seirama lah, misalnya kalau duka seperti apa, kalau kabar gembira seperti apa. Namun ada beberapa yang misalnya ya, tipikal orang itu kan ada yang periang, ada yang ceria, dan ada yang cemungut terus. Artinya tidak seindah aura wajahnya. Nah, bagaimana agar korelasi antara informasi yang akan disampaikan dengan tipikal orang itu bisa seirama gitu. Kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak, misalnya yang tadinya cemberut aja ketika menyampaikan kabar senang, oh dia harus begini ekspresinya, supaya dia terlatih harus bagaimana. Begitu dulu Pak. Baik, ya. Terima kasih. Kang Andro, kita tampung 3 penanya dulu ya Kang ya. Siap. Semangat ya 3 penanya. Terima kasih. Intinya yang ditanyakan Pak Kartono adalah wajah tidak sesuai aslinya. Kurang lebih seperti itu, bagaimana mengemasnya nih. Seperti saya wajahnya seperti ini, pengen gimana supaya bisa lebih menarik dan lain sebagainya. Pak Condro dari Prima ya, silakan sampaikan. Ya. Berikutnya satu lagi siapa? Habis ini monggo dari Bali Pak Joko, ada mau sampaikan? Pak Condro silakan. Baik, terima kasih Pak Kaban. Selamat pagi Pak Andromeda. Terima kasih, paparannya cukup menarik ya pagi ini. Semoga
Bapak-bapak semua sehat ya, serta Ibu. Baik, pertanyaan saya begini, Pak Andromeda itu kalau bicara di depan kamera itu kayaknya ngalir aja gitu. Kayak apa? Apakah itu sudah dipersiapkan sebelumnya secara matang atau bagaimana? Karena saya pernah mengikuti ya public speaking itu katanya tidak boleh menggunakan kata-kata yang antara jeda satu ke lainnya menggunakan itu dilarang dan lain sebagainya. Nah, hal-hal apa saja yang yang dipamalikan gitu ya, yang tidak dibolehkan pada saat kita berbicara di public speaking tersebut, yang tidak diperbolehkan begitu, sehingga pemirsa itu selalu pay attention kepada kita. Itu Pak, itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Kaban. Baik, terima kasih Pak Condro. Satu lagi saya buka kesempatan langsung nih Pak. Saya Joko. Siapa ini Pak Joko? Saya Joko. Iya. Monggo silakan Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang Iin. Gimana kabarnya Cirebon? Sehat. Alhamdulillah. Bali Alhamdulillah. bagaimana? Silakan Pak Joko. Bali sudah aman? Ya, terima kasih. Siap. Jadi luar biasa. Saya kemarin sempat membaca informasi yang saya terima melalui tampilan dari Kang Iin. Dan kemudian saya merasa bahwa ini hal yang luar biasa. Sayangnya ketika ini dilaksanakan, saya sudah pindah dari Cirebon nih. Tapi untungnya dengan komunikasi dan juga teknologi yang sekarang saya masih bisa mengikuti dari jauh. Nah, intinya adalah bahwa memang apa yang disampaikan oleh Kang Andromeda tadi memang betul seperti itu. Saya pernah mengalami ketika di awal-awal saya dulu belajar untuk bicara di depan umum, kegugupan itu muncul. Bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang ketika tampil di acara-acara tertentu yang menghadirkan level-level tertentu, kegugupan itu muncul. Nah, untungnya adalah jam terbang nampaknya juga menjadi hal yang menolong saya untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dalam menyampaikan komunikasi di depan umum. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya jam terbang seperti apa sih yang harus dibutuhkan oleh kita sebagai public speaker di sini agar nantinya kita itu bisa rutin atau rutut ya dalam hal menyampaikan komunikasi itu di depan umum dalam level manapun, karena ternyata kegugupan itu masih kadang-kadang sering muncul dan berulang. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Kang Andro, itu yang sudah dari 3 penanya sudah tersampaikan. Intinya bagaimana mengemas public speaking supaya pertama menarik, kedua mengeliminir rasa grogi dan lain sebagainya. Selama ini yang saya rasakan grogi itu kalau ketemu dengan mertua, ternyata setiap orang ketemu dengan orang grogi juga. Ini tip and triknya bagaimana nih Kang Andro? Saya juga luar biasa. Silakan Kang. Kalau ketemu dengan mertua semuanya itu Kang ya. Sekalian curhat ini. Baik, Kang I, saya tadi ingin berelaborasi dengan pertanyaan Pak Kartono, Pak Condro, sama Pak Joko ya tadi ya. Saya ke Pak Kartono dulu, saya tadi sempat nulis Pak Kartono ini bertanya mengenai, kalau wajahnya memang sudah, mohon maaf ini, bawaan lahir ya karakternya smiling face, atau mungkin ada yang wajah sedih kan ya Pak ya, ada juga wajah yang cemberut, tapi bagaimana cara, paling tidak ketika dalam event-event tertentu, ketika menjadi seorang pembicara, wajah tersebut bisa kita tutupi, bisa kita kemas sehingga audiens itu tidak bingung. Ini kabarnya bahagia, tapi kok karakter wajahnya sedih terus gitu kan. Itu bisa dilatih Pak. Cara latihannya gampang. Biasanya kalau Bapak pernah melatih di depan kaca, mulut harimau, wajah dimainkan. Kalau kami biasanya presenter, sering sekali ketika sebelum siaran, secara teknik, kami biasanya memainkan gerakan mulut Pak. Izin Kang, wajahnya tidak nampak, kegantengannya tidak nampak Kang Andro, mohon izin bisa ditampilkan biar gantengnya menular. Oke. Sebentar, sepertinya gangguan sinyal ini kan. Ini sudah siap. muncul kan? Belum. Ya, karena saya butuh ketularan gantengnya nih. Teman-teman audio juga. Oke, lanjut, nggak apa-apa, lanjut. Kebetulan belum, mungkin sinyalnya ya Kang. Iya. Lanjut. Ini sudah terlihat Kang? Belum muncul. Audio sih jelas. Dilanjut aja. Saya ini dulu ya, supaya poinnya juga dapat. Jadi posisinya memang kalau keadaan online gini kadang memang ada kendala-kendala yang kita. Sebentar Kang.
Ya, kira-kira Pak Kartono, kalau wajahnya memang sudah berkarakter smiling face atau mungkin cemberut, kita biasanya latihan dengan gerakan wajah, Pak. Kalau seandainya Oh, ya. teman-teman bisa melihat video saya, ini sudah terlihat kan? Masih belum terlihat ya, Kang ya? Belum kelihatan. Ya, ini sembari kita menunggu sinyal juga ya, Bapak Ibu hadirin sekalian ya. Biasanya kita latihan gerakan mulut, Kang. Jadi buka mulut selebar-lebarnya, kemudian gerakan mata ke kanan kiri di depan cermin, agar paling tidak kita bisa menyesuaikan dengan gestur yang ada. Tapi saya yakin secara emosional, secara alami, Ya, ketika sudah kita tampil sekarang, menghadapi, Kang. ketika Sudah kita tampil menghadapi videonya. siap, Kang. Ketika kita menghadapi situasi yang sedih maupun yang gembira, kita sebagai manusia secara alami itu akan muncul dengan sendirinya. Oleh karena itu, ketika kita datang ke sebuah tempat, ke acara, kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Kita dituntut untuk beradaptasi, bukan hanya secara konten, tapi juga menghayati suasana yang ada di sekitar. Sehingga dengan sendirinya, dengan refleksnya, wajah kita akan menyesuaikan. Misalnya kita disuruh memberikan sambutan kepada teman kita atau rekan kita yang menjadi korban COVID-19. Mau tidak mau, yang mungkin tadinya karakter wajah kita smiling face, itu akan dengan sendirinya, Pak. Saya jamin ketika kita mengajak emosi kita untuk bermain, kita akan larut dalam kesedihan. Oke, tapi kuncinya biasanya kalau saya latihan menggerakkan mulut, Pak Kartono. A, I, U, E, O, sambil digerakkan mata. Ini untuk membuat kita lebih elastis, wajah kita ketika tampil, baik itu di depan kamera kalau untuk kami presenter, dan untuk Bapak Ibu hadirin sekalian yang menjadi pembicara, biasanya melenturkan seperti ini akan membuat kita lebih rileks wajahnya dan tidak terlihat kaku. Biasanya kalau yang paling simpel adalah penyebutan A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Untuk lebih elastis lagi, biasanya. Oke, coba saya mau lihat Pak Kartono dulu, Pak. Kita mempraktekkan Pak Kartono. Ya, kita praktek. Saya mau lihat. Jangan di tengah jalan ya, Kang Andro. Mempraktekannya jangan di tengah jalan ya. Kalau secara virtual gini, droplet dikit nggak apa-apa, Pak. Soalnya dropletnya kan mengarah ke kamera, Pak ya, bukan ke orang yang ada di sekitar kita ya, Pak. Boleh, Pak Kartono, saya mau lihat Pak Kartono wajahnya. Ayo, Pak Kartono. kita semua latihan. Silakan Kang Andro dipandu. Yang lain juga gimana? boleh, Ya. yang lain juga boleh. Saya mau lihat, saya mau dengar juga, saya mau dengar suaranya. Saya hitung 3, 2, 1, kita A, I, U, E, O terlebih dahulu ya. Kang Iing juga boleh ikut ya, Kang Iing ya. Siap. Oke, 3, 2, 1. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Malu-malu, Bu, dibuka lebar-lebar, Bu. Mulutnya, Bu. Bapak-bapak. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Cukup. Ini kayak lagi di playgroup nih. AIU cukup latihan itunya. Cukup AIU-nya cukup. Nanti Kang Andro tolong nanti tolong dikemas bagaimana supaya tampil ganteng. Nah, ini yang penting, ganteng sama cantik nih. Tadi AIU sudah jalan ya. Nanti Kang Andro bagaimana supaya kalau Kang Andro sih ganteng ori ya. Ini yang seperti saya ini nih, gimana supaya tampak mukanya lebih ini. Tip and triknya bagaimana nih Kang Andro? Silakan dilanjut. Sudah ganteng dan berkarakter kalau Kang Iing. Saya yakin kalau Bapak Ibu, kalau masalah wajah itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling tidak kita bisa menampilkan bagaimana wajah kita, karena kecenderungan ketika kita menjadi seorang public speaker, sesungguhnya mungkin di awal orang-orang melihat dari tampilan kita. Bagaimana tampilan kita mengenakan pakaian, rambut harus disisir, harus rapi, itu sebuah hal yang mutlak. Tapi dengan kondisi wajah apapun, karena sesungguhnya ganteng dan juga cantik itu relatif. Orang akan terpukau dengan apa yang kita bicarakan. Teman-teman bayangkan ada seorang presenter, seorang pelawak ternama di Indonesia, namanya Tukul Arwarna. Mungkin secara wajah penilaian kita sama, tapi secara kualitas diri, secara penyampaian, ia memiliki ciri khas sendiri. Oleh karena itu, ketika kalimat yang kita utarakan berbobot, berkualitas, saya yakin Bapak Ibu, semua hal yang namanya tampilan itu akan menjadi nomor kesekian. Yang tadinya mungkin tampilan adalah nomor 1 ketika orang melihat langsung, tapi ketika kita sudah berbicara, kita sudah berinteraksi dengan orang lain,
saya jamin bahwa orang-orang akan melihat kualitas diri kita dengan apa yang kita sampaikan dari isi otak kita. Apalagi saya tadi melihat Bapak Ibu hadirin di sini sudah ada gelar S1, S2, bahkan sudah ada yang doktor. Luar biasa, saya salut. Jadi secara akademis, secara pemilihan diksi, frasa juga sudah sangat kaya sekali akan pengetahuan kosakata paragraf. Tinggal mungkin jam terbang. Praktiknya saja yang diperbanyak. Karena mungkin tidak semua orang mendapatkan kesempatan menjadi seorang public speaker. Banyak akademisi yang memang sudah handal, gelarnya sudah doktor, sudah profesor, tapi mungkin kesempatan untuk menjadi public speaker, kesempatan untuk tampil di depan orang banyak, tidak sebanyak kita yang tampil di layar, yang setiap hari memang berhadapan dengan kamera. Tapi kuncinya bisa dilatih, Bapak Ibu. Caranya mudah sekali, karena latihan yang paling gampang kita lakukan adalah di hadapan keluarga kita. Kita bisa melatih public speaker berbicara dengan tema-tema ringan terlebih dahulu, tema-tema yang ada di sekitar kita di hadapan keluarga. Sebelum Bapak Ibu tampil di hadapan orang banyak, ketika ingin datang ke sebuah acara, alangkah baiknya kita presentasi di hadapan keluarga kita. Karena istri, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita adalah orang yang paling jujur dalam menilai bagaimana gaya bicara kita, bagaimana cara kita menyampaikan. Saya yakin keluarga kita orang yang support kita sepenuhnya dan bisa menilai kita secara objektif. Jadi kuncinya, kalau saya dulu, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum tampil menjadi presenter, sebelum menjadi seorang pembaca berita, saya biasanya minta nilai sama orang tua saya dulu. Oke, ini gimana nih? Cara bacanya gimana nih? Sudah enak belum didengar? Karena kalau keluarga kita, circle terdekat kita menilai, pasti akan jujur. Kalau jelek ya dibilang jelek. Kalau bagus ya dibilang bagus. Kalau orang di luar mungkin bisa bilang, wah bagus, bagus, keren, keren. Padahal belum tentu. Gitu, Pak Kartono. Kang Iing. Baik, cukup terjawab ya. Untuk teman-teman yang lain, intinya jangan ragu, jangan malas untuk mencoba, berlatih, dan lain sebagainya. Walaupun kejujuran itu kadang pahit ya. Ketika ada yang bicara, oh jelek, kita sakit hati atau dan lain sebagainya. Lupakan itu karena memang ikhtiar kita untuk menjadi lebih baik ini. Forum ngopi ini adalah bagian dari ikhtiar kami, kita semua untuk saling sharing knowledge, sharing ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tidak memposisikan kami di BP4D menjadi yang lebih atau Kang Andro menjadi yang lebih, dosen-dosen menjadi yang lebih, semuanya setara. Kita punya keunggulan, kelebihan yang harus kita garis bawahi adalah kemauan kita untuk saling berbagi itu semua. Terima kasih Kang Andro inspirasinya. Saya buka sesi berikutnya. Silakan yang mau bertanya langsung di unmute atau raise hand, sampaikan termasuk dari mana, sekalian perkenalan juga. Monggo, tiga penanya. Silakan. Saya juga sembari menjawab tadi pertanyaan dari Pak Condro ya, bagaimana cara menghilangkan jeda? Apakah memang ada pakam atau hal-hal baku tertentu ketika menjadi seorang public speaker? Kalau jeda, memang kalau kita memang sudah memiliki kebiasaan jeda, Pak Condro, biasa jeda itu agak susah kita minimalisir. Minimal muncul 1-2 kali. Tapi kalau jedanya sudah baru 1 kata jeda, 1 kata jeda, 3 kata jeda, itu sangat mengganggu sekali. Meskipun kalau bapak-bapak nonton di TV, bapak ibu nonton di TV, pejabat sekalipun, misalnya seorang menteri, seorang politisi, masih banyak Pak yang ngomong pakai jeda. Tapi kalau jedanya terlalu sering, itu bisa mengganggu audiens. Tips dari saya biasanya, untuk menghilangkan jeda tersebut, saya biasanya berhenti 1-2 second di kalimat terakhir atau kata terakhir. Oke, misalnya saya merasa jeda, seperti ini, saya biasanya berhenti. Karena berhenti lebih mengobati jeda daripada kita menyambung dengan kalimat berikutnya, tapi ada sangat mengganggu. Oke, saya berhenti sekitar 2 second, saya lanjutkan kembali. Oke, selain jeda, Bapak Ibu hadirin sekalian, berhenti dulu sambil berpikir. Ini jeda sambil berpikir. Saya berpikir kalimat apa lagi yang akan saya formulasikan dan saya ungkapkan. Pakam-pakam tertentu dalam seorang public speaker adalah jangan sampai suara kita, tone suara kita terlalu kecil. Oke, kalau untuk forum yang audiensnya hanya 5 orang, 10 orang, kecil masih bisa terdengar. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau yang hadir 200 orang, 500 orang, sudah menggunakan mikrofon, alat bantu kita, tapi suara kita masih kecil. Yang paling belakang bisa tidak terdengar. Oleh karena itu suaranya jangan kecil, artikulasi juga harus jelas. Oke. Artikulasi ini penting. Kadang kita sebagai presenter sering juga Kang namanya slip of tongue. Keselio lidah tuh ya tidak bisa dipungkiri, sering kita hadapi.
penyebutan kata yang rumit. Misalnya yang tadinya mau menyebutkan huru-hara jadi hura-hura. Oke, satu kata aja bisa beda arti. Satu penyebutan saja beda arti. Kadang katanya sudah sama. Apel sama apel. Dampaknya bisa fatal sekali. Oke? Apalagi kalau ada kata yang lebih membahayakan lagi nih. Ini pernah kejadian ini di TV. Hepatitis sama hepatitit. Oke? Forumnya bisa bubar. Penonton bisa nggak konsen sama sekali. Jadi kita dituntut untuk fokus juga dalam penyebutan kata-kata yang sensitif. Misalnya deradikalisasi. Mungkin kalau orang nggak biasa nyebut itu pasti agak sering keseliu tuh. Deradikalisasi. Mungkin kalau implementasi sudah hal yang biasa. Ada kata-kata yang mungkin rumit sekali kita sebutkan. Caranya adalah sering mengulang kata tersebut harus kita baca berulang kali. Oke, itu tadi pertanyaan dari Pak Condro ya, Pak Condro ya. Semoga dengan memanjangkan huruf yang di belakang, bisa juga Pak, tipsnya seperti ini. Memanjangkan huruf terakhir dari kata yang kita sebutkan. Pemirsa, pagi, oke, tapi jangan terlalu panjang Pak. Pemirsa, pagi ini kita akan menghadirkan narasumber, oke, memanjangkan bunyi dari huruf yang terakhir. Kemudian kita lanjutkan kembali. Tapi lebih amannya saya menganggap jeda. Jeda 1-2 second. Jangan sampai jeda terlalu lama. Jeda 1 menit, 2 menit, nanti penontonnya bingung. Waduh, kok lama banget ya jeda ya? Oke. Kalau kami biasanya pembaca berita kalau sudah kehilangan amunisi untuk bertanya, biasanya ya sudah kita closing. Oke, closing dengan cara, baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian sudah hadir. Jangan sampai kita jadi belibet dan terjadi pengulangan yang berkali-kali. Padahal tadi sudah kita sebutkan kalimatnya di awal, tapi kita ulangi kembali karena kita bingung, apalagi ya yang ingin kita sampaikan. Materi sudah di awal disampaikan, tapi ternyata kita merasa kurang amunisinya yang sangat minim. Itu yang bahaya buat kita semua, Kang Iing. Baik. Tadi dari Pak Joko Bali, silakan ditambahkan Kang Andro. Tadi poin yang Pak Joko tadi, Pak Joko, mohon maaf, Pak Joko. Di sini masih Poinnya boleh diulang tadi, Pak Joko. Pak Joko tadi kan sempat menyinggung mengenai jam terbang ya, Pak Joko ya. Dan bagaimana agar kita mendapatkan kesempatan-kesempatan menjadi seorang public speaking. Karena tidak semua orang bisa berbicara di hadapan orang banyak ya, Pak Joko ya. Iya. Kuncinya latihan, Pak Joko. Kalau kami sebagai pembaca berita, Pak Joko, biasanya kami dalam satu hari itu menyiapkan satu konten yang kami dapatkan dari media, baik itu koran maupun media online. Satu konten tersebut, Pak, misalnya kemarin ada kejadian serangan sosok misterius di Mabes Polri yang akhirnya terungkap adalah seorang perempuan yang masih berusia 26 tahun. Dengan kalimat-kalimat tersebut, Pak, kami susun, Pak, biasanya, Pak. Kami susun, kami presentasikan sendiri di depan kaca. Jadi tanpa harus menunggu momen datang, tanpa harus kita dikirim ke lokasi, kita sudah memiliki rangkuman kalimat atau poin tersebut, sehingga ketika kesempatan itu datang, kita sudah siap. Misalnya nih, Pak Joko, kalau boleh tahu ini Pak Joko bagiannya apa ini, Pak Joko? Kalau boleh tahu, Pak. Saya di pemasaran, di marketing. Nah, di marketing lebih seru lagi itu, Pak. Setiap hari mau tidak mau. Biasanya kalau marketing ini jago bersilat lidah ini, Pak Joko. Saya yakin kalau Pak Joko ini udah sangat lihai sekali nih dalam bermain kosakata dan bagaimana menggait klien konsumen ya, Pak ya. Pandai memikat Pak Joko itu. Belajarnya dari Kang Iing. Ya. Wah, luar biasa. Pandai mengikat hati pembeli ini. Wah, kalau udah marketing udah top itu, Pak. Biasanya sudah sangat terlatih karena ya bisa ala biasa kan. Setiap hari bertemu dengan klien yang berbeda, karakter orang yang berbeda, mulai dari segala status sosial. Saya yakin kalau Pak Joko sudah sangat lihai sekali, pandai sekali. Kuncinya biasakan membaca untuk memperkaya diksi. Kalau Bapak Ibu hadirin yang ada di sini, saya yakin semuanya sudah sangat terbiasa dengan hal tersebut, tapi kalau untuk mahasiswa, pelajar, kan saat ini kecenderungannya kalau untuk membaca buku masih sangat rendah. Oleh karena itu alangkah baiknya untuk memperkaya kosakata, ya kita harus banyak-banyak membuka buku, baca apapun yang ada di sekitar kita, update informasi agar diri kita juga jadi scale up gitu, Bapak-bapak. Seperti itu, Kang Ying. Baik, terima kasih Kang Andro, Pak Joko. Beliau ada di Bali, makanya ditempatkan, ditugaskan di Bali, sekaligus juga luar biasa ini membawa Cirebon bertugas di Bali. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, saya buka sesi kedua. Silakan yang mau bertanya, sampaikan apa yang ingin diperoleh ilmu dari saudara kita, Kang Andromeda Mercury. Mumpung masih ada waktu,
karena beliau jam 10 harus persiapan breaking news, jadi kita masih ada waktu sekitar 40 menit. Manfaatkan betul-betul. Silakan teman-teman. Silakan, Bapak Ibu juga boleh cerita pengalamannya juga boleh. Boleh. Ini saya belum dengar dari ibu-ibu nih, suara ibu-ibu. Silakan. Wah, iya nih. Pengen dengar dari siapa? Mbak Siti Fatimah ya. Silakan, Mbak Siti, sampaikan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala BPMHT dan Mas Indro. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa ikut berbagi dengan host yang selama ini hanya saya lihat di TV nasional. Sekarang walaupun lewat Zoom meeting bisa berhadapan langsung. Terima kasih banyak atas ilmunya. Mudah-mudahan kita semua pun bisa seperti Mas Andro dan Pak Iing tentunya kalau di Kota Cirebon Pak Iing juga sama sih sebenarnya public speaking-nya sudah cukup baik. Jadi kami pun juga ya agak sedikit kiblatnya ke Pak Iing juga Mas Andro. Nah sekarang ditambah ada Mas Andromeda jadi akhirnya tambah lengkap lah. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika kita berhadapan dengan orang banyak, sebenarnya kan kita membawa diri kita sendiri. Kita mau berbicara, tadi kan Mas Andro lebih banyak ke menjadi host ataupun MC ya, bukan sebagai narasumber misalnya, atau sebagai orang yang mempresentasikan sesuatu, karena kita semuanya kan banyak di sini dari unsur pemerintah misalnya, ingin mempresentasikan sesuatu tentang instansinya, tidak melulu menjadi host kan gitu, nggak mungkin lah kita semuanya di sini jadi host kan, nggak mungkin. Jadi kita misalnya akan mempresentasikan sesuatu instansi kita atau mau mempromosikan sesuatu dagangan kita kan begitu tujuannya kan ya, atau apapun lah profesi kita ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat. Nah mungkin minta trik-trik apa yang harus kita punya agar ketika berhadapan dengan masyarakat atau orang banyak itu, saya mewakili banyak ibu-ibu ya terutama ya, karena kan lagi sistem online ini kan kita juga ingin mempromosikan apapun lah kepada masyarakat banyak tentang sesuatu hal. Nah itu, jadi saya tidak ingin minta saran ketika menjadi MC karena ibu-ibu juga berpikir kita mungkin mustahil jadi MC yang terkenal seperti Mas Andro, tapi ingin ketika berbicara dengan orang banyak itu langsung truk gitu loh, langsung bisa nggak grogi, nggak nervous, nggak takut, terus nggak mana dulu nih yang saya harus bicara, apakah tentang tempe dulu, apakah tentang tahu dulu, nah itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti Fatimah. Berikutnya silakan bisa raise hand atau langsung di unmute. Ada dilanjut yang lain? Baik, Kang Andro sambil menunggu yang lain, mohon tanggapannya. Intinya ibu-ibu ingin narsis pada posisi apapun, termasuk bapak-bapak. Nah, tip and triknya seperti apa nih? Kang Andro sudah terbiasa menjadi MC, presenter, narasumber dan lain sebagainya. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Siti Fatimah? Sebagai pekerja sosial ya Bu Siti Fatimah yang selama ini juga selalu berhadapan dengan klien, selalu berhadapan dengan masyarakat yang harus diberikan pengertian begitu, termasuk presentasi dan lain sebagainya. Silakan Kang Andro. Yang lain minta mohon untuk dipersiapkan. Monggo. Luar biasa ini pertanyaan dari Ibu Siti. Bu Siti, saya yakinkan bahwa public speaking bisa Ibu terapkan juga dalam presentasi, dalam bertemu banyak orang, apalagi ketika Ibu ingin mengenalkan sebuah produk. Ketika kita menerapkan public speaking, Ibu Siti, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa kita harus rileks terlebih dahulu. Kita harus rileks, dan kalau kami biasanya menggunakan azas proximity, Bu. Ketika kita datang ke sebuah tempat yang baru, kita bertemu dengan orang yang baru pertama kali kita temui, kita harus menjunjung tinggi namanya unsur kedekatan, proximity. Kedekatan yang kita bangun, kita bisa berangkat dari kalimat mengenai lingkungan mereka. Ciri khas mereka apa?
mulai dari kuliner mungkin, mulai dari kebiasaan mereka apa, agar mereka juga tergugah. Misalnya saya ke Palembang. Kalau kita menerapkan azas proximity, Ibu Siti, saya pasti berangkat dengan mereka ketika ingin berbicara, saya pasti membahas mengenai hal-hal yang sangat dekat dengan mereka. Kulinernya, soal pempek, saya pasti mencari tahu informasi mengenai misalnya jembatan Ampera, agar mereka dengan kita tidak ada jarak sama sekali. Jadi posisinya kita memiliki kedekatan secara emosional terlebih dahulu. Sebagai orang baru kita datang ke tempat itu, kita harus menguasai materinya terlebih dahulu. Kontennya dulu yang kita kuasai. Kalau tadi Ibu Siti sudah menyinggung yang namanya produk. Jadi mau tidak mau, produknya apa yang kita miliki, dan coba kita lakukan pendekatan dengan mereka. Dan yang paling penting adalah kontak mata. Kecenderungannya orang-orang Indonesia itu kalau berbicara dengan orang lain biasanya jarang sekali untuk menatap mata. Oke, kalau orang luar negeri, beberapa kali saya dikirim ke Amsterdam, kemudian ke beberapa negara, biasanya kalau ngobrol sama mereka, kalau nggak kontak mata, itu bisa membuat mereka tersinggung. Jadi kuncinya adalah kontak mata. Jangan sampai kita menghindari pandangan dia. Ketika orang berbicara, kita tatap matanya, ia akan luluh, ia akan mendengarkan kita secara seksama. Apalagi sesama ibu-ibu, Bu. Kalau sudah mak-mak yang turun tangan, biasanya luar biasa nih. Ibu juga bisa menggunakan sentuhan. Kalau sekarang memang secara virtual, kalau untuk salaman saja sudah sulit. Tapi paling tidak dengan kita salam, sapa, dan juga senyum kepada orang baru yang kita temui, itu bisa membuat dia luluh dan mau mendengarkan yang ingin kita sampaikan. Kemudian kuncinya adalah jangan terburu-buru. Santai saja, jangan terburu-buru menyampaikan produk atau sebuah konten yang sudah kita siapkan untuk mereka. Jadi dengan tenang, sambil ngobrol santai, karena saya yakin setiap orang ketika ingin presentasi harus melihat kondisinya seperti apa. Dan yang paling penting adalah fokuslah pada tujuan. Jangan sampai kita terlalu asik sama obrolan kita dengan dia, tapi lupa tujuannya apa, tujuan presentasinya untuk apa. Bertemu dengan orang baru dan jumlahnya langsung banyak, itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi supaya tidak gugup di depan, alangkah baiknya sebelum mulai berbicara, sebelum menggunakan mic, baik itu secara virtual atau apa, ada basa-basi. Basa-basi biasanya kalau kita briefing dulu dengan narasumber, briefing dulu dengan orang-orang sekitar, ngobrol santai dulu. Kemudian misalnya forumnya hanya virtual, kita bisa membuka pembicaraan di grup WA terlebih dahulu. Saling sapa, kenalan dulu dengan mereka. Sehingga ketika kita mulai berbicara, kita tidak merasa bertemu dengan orang yang sangat asing. Karena ketika kita merasa orang-orang yang kita ingin bicara di hadapan mereka, orang-orang baru, kita merasa makin tegang. Kita langsung memiliki pikiran-pikiran aneh yang menganggap, waduh, orang ini nilai presentasi saya jelek nih. Orang ini jangan-jangan melihat cara saya berbicara gugup. Saya tidak menguasai materi. Jangan sampai kita beranggapan seperti itu. Oleh karena itu, sebagai seorang pembicara, sangat penting sekali, apalagi ingin presentasi, Bu, sangat penting sekali yang namanya positive thinking. Oke, meskipun kalau zaman sekarang yang namanya positif ditakutkan ya Kang ya. Jangan sampai positif COVID-19. Cukup positif thinking aja yang harus kita bangun untuk bertemu dengan orang banyak. Seperti itu, Ibu Siti, Kang Iing. Baik, terima kasih Kang Andro. Jadi salah satu kuncinya tadi tatap mata saya. Walaupun tidak harus diinstruksikan ya Kang Andro. Artinya, tapi juga jangan sampai dari mata turun ke hati. Ini gawat nih. Yang jelas itu teman-teman sekalian, hal sepele, sesuatu yang sangat sederhana kadang kita terlupakan. Ini juga terima kasih Kang Andro, luar biasa. Jadi teman-teman itu yang dicatat oleh Kang Andro. Baik, berikutnya silakan ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Saya buka sesi berikutnya. Langsung di unmute saja. Ada? Silakan dari siapa? Sampaikan. Oke, dari Agung Setiawan dari Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Oh, siap, mangga. Saya nanya nih gitu sama Mas Andro. Mas Andro, kadang-kadang tiba-tiba kita ketika kita menghadiri satu event atau acara, tiba-tiba kita diminta untuk memberikan sambutan. Nah, kadang-kadang kalau ditodong secara langsung ditembak seperti itu, kita kurang siap nih. Nah, bagaimana tips and triknya supaya kita memiliki lebih banyak persiapan di saat diminta secara mendadak untuk berbicara di depan publik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana
mengurangi repetisi yang biasanya suka kita lakukan ketika kita berbicara tanpa kita sadari gitu. Jadi misalnya tadi ada bicara yang gitu kan. Tadi sudah disampaikan juga, mungkin dibahas sebelumnya gitu. Mungkin kita harus jeda. Tapi kadang-kadang kan itu di luar kontrol daripada diri kita. Nah, bagaimana cara mengurangi itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Pertanyaannya tadi cukup menarik. Ketika ditodong, bagaimana? Kadang dulu Pak Agung juga mungkin sudah terlatih pernah ditodong sama calon mertuanya ya. Bagaimana anak saya? Nah itu, ini Mas Andro. Walaupun saya harus buka juga dalam rangka terbukaan informasi ya. Karena ada yang nanya juga, Kang Andro sudah punya istri belum? Nah ini tadi saya mohon maaf tidak sempat konfirmasi dulu, tapi saya umumkan Kang Andro sudah punya anak dan istri. Sabarlah ibu-ibu, nanti insya Allah tipnya saja supaya anak istrinya seperti yang Kang Andro miliki seperti apa. Silakan yang lainnya, ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, Pak Sigit ya, tadi raise hand saya lihat. Silakan. Baik. Pak Sigit kayaknya lagi di perjalanan ya ini ya? Iya, mohon maaf ini. Suara terdengar ya Pak ya? Terdengar Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kaban. Senang sekali bisa langsung bertatap dengan Bang Andromeda ya. Sengaja saya ikuti kegiatan ini Pak. Jadi kebetulan ini saya sedang dalam perjalanan ke Jakarta, jadi saya tidak ingin melewati momen ini begitu ya. Beberapa pengalaman saya ketika berbicara gitu ya, sudah mempersiapkan beberapa konsep ataupun catatan-catatan kecil begitu, tetapi pada saat menyampaikannya mungkin ada beberapa hal yang miss begitu Pak. Ada beberapa hal yang miss dan tertinggal, kemudian teringat ketika saya sudah selesai berbicara. Nah, kira-kira tip apa atau ritual apa nih kira-kiranya Bang Andromeda ketika mempersiapkan sebuah sesi acara? Barangkali itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit. Hati-hati di jalan menuju Jakarta. Saya bisa jamin tidak akan ketemu sama Bang Andromeda ya, karena beda tempat. Selanjutnya satu lagi, silakan. Ada yang mau bertanya? Dari ABG jangan langsung down ya. Pas Kang Andro saya sebutkan sudah punya anak istri, tetap semangat. Silakan yang lain. Ada ini Diandra Rahma, ini mau menyampaikan tidak? Ada? Saja dulu Pak. Ada? Oh Pak Tony ya, Pak. Kenapa? Andra mau menyampaikan? Tidak. Oke Pak Tony ya. Pak Tony silakan ya. Pak. Sampaikan dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu. Terima kasih Pak Kaban untuk waktunya. Selamat pagi Mas Andro, sehat selalu semuanya. Begini Mas Andro, kadang-kadang pada Pak saat Tony kita izin itu dari mana Pak Tony izin? Oh iya, saya salah. Saya dari Politeknik Pariwisata Prima Internasional, ya, Pak Kaban, seperti itu. Terima kasih. Ya, kebetulan biasanya pada saat kita itu sebagai narasumber gitu, kita sudah nyiapin nih bahan-bahannya gitu. Tapi kadang-kadang apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita persiapkan itu kadang-kadang agak sedikit berbeda. Lalu kita tambahkan sesuatu biar menarik. Sehingga kadang-kadang sedikit melenceng dari apa yang kita persiapkan sesuai dengan bahannya gitu, Kang Andro, Mas Andro. Lalu kira-kira pada saat kita melakukan presentasi pun kadang-kadang ada teman-teman yang sebagai peserta itu kurang antusias gitu ya, kurang berminat dengan presentasi kita. Lalu apa sih kira-kira triknya supaya teman-teman itu bisa balik lagi antusias kepada kita, memperhatikan apa yang kita bicarakan gitu. Biasanya kalau Mas Andro itu seperti apa gitu kan, supaya menarik kembali, supaya mereka tuh pay attention lagi dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, yang kedua Mas Andro, kadang-kadang nih kita itu ketemu dengan wartawan, gitu kan wartawan tuh sukanya ngulik tuh Mas Andro, mencari sesuatu hal yang bersifatnya agak sedikit detail,
Dan kita tuh kurang persiapan, takutnya kita tuh salah ngomong gitu. Supaya kita tidak terjadi salah ngomong dengan wartawan nih, mungkin bisa berakibat sesuatu hal yang negatif. Bagaimana nih caranya berbicara dengan seorang wartawan gitu, Mas Andro? Mungkin itu aja, Mas Andro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony, teman-teman sekalian, karena waktu juga ya, jadi saya cukupkan untuk tanya jawab karena Mas Andromeda ada acara lain, harus ada persiapan untuk breaking news. Mas Andro mau dijawab, tapi nanti setelah menjawab saya akan memberikan challenge ke Mas Andro, minta statement dan sebagainya dukungan terkait dengan program ngopi ini. Silakan Mas Andro. Baik, saya rangkum langsung. Tadi pertanyaan dari Bapak-Bapak luar biasa ini, dari yang ujung terlebih dahulu Kang Tony ya, Kang Tony ya. Luar biasa Kang Tony. Kalau menghadapi wartawan Kang Tony, wartawan itu paling sebel kalau narasumbernya tidak mau menjawab. Kalau ia hanya mengatakan no comment. Jadi alangkah baiknya jawab apapun itu Kang Tony dengan jawaban yang normatif. Kadang kalau Bapak Ibu sering nonton di TV, jawaban narasumber hanya menyatakan no comment, nanti dulu. Oke, hindari 1-2 kata, tapi buatlah kalimat yang panjang. Baik, teman-teman pers, saat ini memang kami sedang mendalami informasi ini. Kami nanti akan mengupdate bagaimana perkembangan terbaru mengenai hasil penyidikan kasus serangan ke Mabes Polri. Itu contohnya. Jadi buatlah rangkaian kalimat yang normatif saja, lemparkan kepada wartawan. Jangan sampai no comment, no comment. Kayak artis-artis kan biasanya kan sangat malas untuk bertemu wartawan dan hanya menjawab dengan no comment. Alangkah baiknya kita dengan wartawan, karena wartawan adalah media, bukalah hubungan dengan mereka, menjalin dengan mereka, karena ketika kitanya juga mudah dihubungi oleh wartawan, itu akan sangat membantu kita dalam segala urusan, baik itu urusan kantor, kemudian kita ketika memiliki keperluan tertentu. Jadi Kang Tony, menurut saya buatlah sebuah kalimat normatif yang siap sedia ini sebagai amunisi untuk menjawab ketika wartawan bertanya apapun. Meskipun Kang Tony belum punya jawabannya, tapi kalimat tersebut normatif itu sudah cukup. Itu akan menjadi sebuah cuplikan tulisan. Kuncinya di situ aja, Kang. Harus tetap dijawab, tapi jawabannya muter-muter aja, Kang. Kasih jawaban yang muter-muter aja. Nanyanya misalnya apa, kasih jawaban yang balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Itu yang biasanya dilakukan oleh humas-humas yang ada di kepolisian, di TNI. Kita kadang kan mau nanya ini, Bapak korbannya siapa? Bapak, kami ingin tahu identitasnya seperti apa. Pasti Kadif Humas hanya menjawab, baik Mas, kami masih mendalami ini, kita tunggu bersama mengenai peristiwa yang terjadi di Mabes Polri. Kira-kira gitu, Kang Tony. Saya langsung menyambung tadi yang dikatakan oleh Mas Agung, bagaimana ketika Mas Agung diberikan kesempatan untuk sambutan secara spontan, Mas Agung ya. Kadang kan kita tidak ada persiapan sama sekali. Tapi kuncinya, kita nggak usah mikir kalimat yang terlalu panjang. Kita hanya ada 3 inti. Kalau dalam sambutan itu ada introduction, kemudian body paragraph, sama conclusion. Jadi introduction-nya gampang, Kang. Salam, dan juga sapa, greeting bisa itu waktu. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih saya pagi hari ini diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan teman-teman. Oke, cukup itu saja di bagian introduction kalau memang ini halnya spontan. Kemudian di body paragraph. Body paragraph sudah menyinggung yang namanya acara. Selanjutnya conclusion. Conclusion bisa ucapan terima kasih dan juga penutup. Itu hal yang sangat simpel sekali ketika kita berpikirnya jangan terlalu rumit, cukup kemas formulasi tersebut dengan 3 poin. Oke, introduction, body paragraph, dan juga conclusion. Dijamin sambutannya akan lancar, Mas Agung ya. Ditambah tadi kan cara menghilangkan jeda dan juga repetisi. Perbanyak kosakata dan juga diksi. Gitu kira-kira, Bapak-bapak. Baik, terima kasih Kang Andromeda, luar biasa penyampaiannya. Ada satu lagi permohonan kami, dua lagi Kang Andro. Pertama, tolong dengan gaya presenternya nih, promosikan tentang program ngopi ini. Karena ini milik kita, bukan milik BP4 ya, milik semua audien yang ada di sini. Silakan Kang Andro untuk menyampaikan support terhadap program kami. Wah, ini luar biasa ini. Ini seperti audisi nih ya, siap-siap tereliminasi nih sepertinya ini. Iya, betul.
Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Ngopi, acara yang dikemas sangat seru sekali dan juga kreatif. Ini merupakan ruang diskusi untuk kita semua agar bisa mengelaborasi konten dan juga materi dari berbagai bidang. Kita sudah berbicara soal public speaking. Saya yakin Ngopi memiliki ide-ide yang dalam tanda kutip sangat liar, tapi juga bermanfaat untuk kita semua. Ikuti partisipasi hal yang sangat mahal dan istimewa hanya di Ngopi bersama dengan Kang Iing Daiman. Terima kasih, tepuk tangan semuanya buat narasumber kita. Terima kasih, baik Kang Andromeda, teman-teman sekalian partisipan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebelum sesi ini ditutup, izinkan kita berfoto bersama. Untuk videonya mohon di-on-kan. Untuk slide pertama dulu ya. Nah, mohon di-on-kan ya. Pak Sugianto bisa di-on-kan videonya, atau kalau tidak mungkin tidak apa-apa. Siap ya. 3, 2, 1. Ya, berikutnya. Mohon slide berikutnya di-on-kan videonya teman-teman sekalian. Ya, sudah siap. 3, 2, 1. Berikutnya di-on-kan mohon videonya. Baik. 3, 2, 1. Masih ada slide berikutnya? Satu lagi slide-nya ya. Alhamdulillah partisipannya cukup lumayan. 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman semua. Wabil khusus Kang Andromeda Mercury, luar biasa. Siap, Kang Iing. Dukungannya. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Maklum saya sedang belajar menjadi presenter. Insya Allah Kang Iing udah jago. tidak jadi presenter di TV One, insya Allah minimal saya presenter di TV tetangga di 24 in. Sekali lagi terima kasih Kang Andro, selamat bertugas kembali. Mudah-mudahan sinergi kita bisa terus berlanjut. Saya menyampaikan para audien, saya berharap Kang Andro kapan-kapan bisa berkunjung ke kota Cirebon, kita offline nikmati hidangan kuliner Cirebon, batik Cirebon dan lain sebagainya. Selamat bertugas Kang Andro, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sekalian, sekali saya juga sampaikan bahwa program Ngopi ini hari ini adalah launching program tanggal 1 April dan insya Allah akan kami selenggarakan setiap bulan pada minggu pertama dan ketiga. Narasumbernya insya Allah yang sudah berkenan untuk bergabung dari berbagai latar belakang. Pertama tadi Kang Andromeda dari presenter TV One, berikutnya dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Pajajaran, dari Universitas Swadaya Gunung Jati, dari UMC, Untag Cirebon, STTC, dari STAIN, Politeknik Pariwisata Internasional Prima, Stikers Mahardika, Poltekkes Tasikmalaya, pimpinan BI dan pimpinan OJK insya Allah juga akan menyampaikan karena kita juga butuh edukasi tentang bagaimana fintech versus pinjol, bagaimana mengoptimalkan tentang UMKM, go online dan lain sebagainya, termasuk hal-hal yang lain. Kami membuka forum ini, sharing season ini buat kita semua, bukan milik BP4T, ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kami, ikhtiar kita semua untuk saling berbagi ilmu, saling berbagi kesempatan. Atas nama pemerintah Kota Cirebon, kami bersama jajaran tim mengaturkan terima kasih atas partisipasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bagian dari awal kita untuk bisa terus memajukan Kota Cirebon untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, mohon maaf teman-teman semua. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Izin live.